Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Evi Novita. See you again with me. How are you today, boys and girls? Okay, good. Don't forget, stay at home, stay healthy, and help your parents. Yuk, kita mulai dulu dengan hot news hari ini. Jadi kita ada hot news ya untuk kita semua keluarga SMP 6. Kita punya TV SMP 6 ini baru uji siar. Mudah-mudahan lancar, bagus, tertangkap oleh semua siswa SMP 6 di channel 21. Jadi kalian bisa cek ya di channel 21 frekuensinya UHF 471. Jadi kamu cek juga di masing-masing daerah. Insya Allah pembelajaran PJJ ini akan lebih good. Oke? Yuk kita mulai dengan materi yang baru. Masih ingat materi yang kemarin? Ya, kalau kemarin kita belajar tentang attention. Ya, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anakku yang sudah mengirimkan tugas, sudah mengirimkan tugasnya dengan benar, dengan baik, melalui Google Classroom ataupun melalui WA di Kargo maupun kita. Ya. Lesson berikutnya yaitu tentang checking one's understanding and responding to it. Do you understand? Yuk, lanjut. Kita akan berbicara tentang checking one's understanding. Di sini kamu akan mengerti ataupun tidak mengerti tentang suatu hal yang dibicarakan oleh orang lain kepada kita, dan kita mungkin bisa meresponnya positif ataupun negatif, mengerti ataupun tidak mengerti. Apa saja ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengecek memahami atau tidak memahami terhadap suatu masalah, ya. Let's go. Checking one's understanding and responding to it. In this chapter we will learn to, di chapter ini kita akan mempelajari number 1, identify and use expressions to check one's understanding. Mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan-ungkapan untuk mengecek apakah orang yang diajak bicara itu mengerti atau paham pada apa yang kita bicarakan. Dan yang kedua, identify and use expression that indicate understanding. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang merespon atau menunjukkan pemahaman pada apa yang kita bicarakan. Jadi kalian bisa baca kembali yang Ibu tulis di sini, ya. Do you got it so far? Kalian mengerti sejauh ini? Yuk, let's continue. Yuk, lanjut ke number 1. Checking one's understanding. Checking one's understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Gitu ya. Apa saja ekspresinya? Kita cek di sini. Nah, expressions checking one's understanding apa saja di sini? Yang pertama itu, do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you get the point? Apakah kamu paham itu? Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Do you follow me? Apakah kamu sepaham dengan saya? Any questions? Apakah ada pertanyaan? Is it clear? Apakah itu jelas? Nah, ini ya. Nah, ini ekspresinya untuk mengecek seseorang apakah mengerti ataupun tidak mengerti. Berarti yang ekspresi ini digunakan untuk pembicara
gitu ya, kepada yang diajak bicara, gitu ya. Yang diajak bicaranya mengerti apa tidak mengerti. Nah, kita bisa mengeceknya di ekspresi mana, gitu ya. Ekspresi apa yang akan dijawab oleh si yang diajak bicara. Selain ekspresi atau ungkapan ini juga kita harus mengerti intonasinya. Intonasi cara membacanya harus benar. Di sini kalau ada auxiliary di sini, maka intonasinya yang kalian ucapkan di belakangnya, intonasinya itu adalah good, naik. Do you understand? Tidak, do you understand? Tidak ya. Tapi do you understand? Do you want to know me? Do you get the point? Nah, itu berarti intonasinya naik karena di sini digunakan awalnya itu auxiliary. Beda dengan iya, benar. Beda dengan kata tanya, ya. What are you? How are you? What do you do? Nah, itu nanti intonasinya turun. Ya. Go to Nomor 2, respond understanding. Respond understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk memperlihatkan ketertarikan pada lawan bicara. Atau respon yang diberikan bisa positif atau paham ataupun negatif atau tidak paham. Nah itu ya, kata ibu yang tadi kan si yang diajak bicaranya itu mengerti apa tidak mengerti. Apa saja ungkapannya? Expressions that indicate understanding. These expressions divided into two. Number 1, positive response, paham atau mengerti. Number 2, negative response, lack of understanding atau kurang paham. Yang showy understanding di sini ekspresinya ini ya. Oke, kita coba baca bareng-bareng ya. Menunjukkan pemahaman. I understand what you are saying. Saya mengerti apa yang kamu ucapkan. I know what you mean. Saya tahu maksudmu. I know what you are talking. Saya tahu apa yang kamu bicarakan. I understand. Saya mengerti. I see. Atau I know gitu kan. I get it. Saya memahaminya. Nah ini ungkapannya ya. Bahwa kalian kalau yang diajak bicara ini mengerti. Ya ayo sekarang expressing lack of understanding. Mengungkapkan kurangnya pemahaman atau kurang paham atau kadang tidak mengerti atau sama sekali tidak mengerti. Jadi kalian bisa memakai ungkapan ini. Oke. I don't get it. Saya tidak paham. I don't follow you. Saya tidak sepaham denganmu. I'm not sure I get your point. Saya tidak yakin saya memahamimu. I'm sorry I don't understand. Maafkan saya tidak mengerti. What do you mean? Apa maksud kamu? Ya, what do you mean? Apa maksud kamu? Nah ini ekspresi lack of understanding. Jadi yang sebelah sini positif, mengerti, dan yang sebelah kanannya itu negatif atau kurang atau tidak mengerti. Oke, do you understand? Lanjut, kamu bisa baca lagi ya. Ya. Oke. Nah, tugas hari ini yang kalian harus kumpulkan, yang kalian harus kerjakan itu menuliskan atau menulis poin-poin yang ada di materi ini di buku catatan. Jadi kalian membuat summary ya, membuat ringkasan tentang checking understanding. Nah ini ya, jadi kalian catat di buku catatan, kemudian kamu bisa fotokan, kemudian kirimkan via Google Classroom atau melalui WA, melalui kargo kita.
kargo mapel bahasa Inggris. Itu saja mungkin ya. Ya. Jadi ada beberapa yang kalian harus tulis di buku catatan. Jangan lupa kasih nama. Ya, kasih nama. Kemudian kasih juga ada namanya di pojok kanan. Di buku catatan kamu khusus untuk bahasa Inggris ya. Jadi kalian punya 2 buku catatan sama buku latihan. Jadi kamu jangan dalam kertas nulisnya jadi nanti kececer. Jadi kamu sediakan 2 untuk bahasa Inggris, 1 untuk catatan dan 1 lagi untuk latihan. Jadi kamu nanti ditulis dalam buku catatan juga name kamu, kelas, present number, nomor absensi kamu dan datanya atau hari di mana kamu menyerahkan tugas kepada ibu. Jadi kalian tulis dengan catatannya dengan benar, tulisannya yang bagus, kemudian kamu fotokan ke ibu melalui Google Classroom, kemudian atau pakai WA. Ya, mengerti ya? Ya. Nah, ini ya. Jadi tugasnya apa? Ya. Tugasnya itu kamu buat catatan sendiri dari materi ibu yang ini materinya, kemudian tulis dengan tulisan yang rapi di buku catatan, kasih nama, kelas, present numbernya, nomor absensinya, kemudian datanya hari apa ya. Kemudian diapain? Ya, difotokan melalui Google Classroom atau melalui WA. Ya, untuk tugas lumayan cukup lama ya karena kita ketemu lagi sekitar 10 hari lah ya, 2 minggu kurang kita ketemu lagi. Jadi kamu punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Itu saja tugas dari ibu. Untuk tugas selanjutnya nanti ada latihan melalui Google Classroom di pertemuan next time. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jangan lupa tetap semangat. Stay at home, stay healthy. Don't forget, help your parents. Okay, bye-bye. Thank you very much. Dadah.